Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Sri Wandayani Permatasari, mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam kelas 5A, mata kuliah metode tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis atau review terhadap salah satu skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ushuluddin yang menggunakan pendekatan metode Maudhu'i yang berjudul Laknat dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Tafsir Tematik. Nah, apabila melihat kepada judulnya yaitu Laknat dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Tafsir Tematik, judul proposal skripsi ini memang dapat dikatakan menggunakan pendekatan metode Maudhu'i karena pengambilan judulnya itu sudah jelas mengenai satu tema pembahasan, yaitu tentang laknat. Hal tersebut telah sesuai dengan pengertian dari tafsir Maudhu'i itu sendiri, yakni penafsiran ayat Al-Quran yang membahas terkait satu bahasan atau suatu isu, lalu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang topik bahasan tersebut. Jadi dari judulnya, skripsi ini sudah dapat diketahui bahwa skripsi ini menggunakan pendekatan metode penafsiran Maudhu'i, meskipun isi skripsi ini belum tentu telah sesuai dengan karakteristik metode Maudhu'i. Sehingga ketika pembaca membaca judulnya saja, pembaca sudah dapat langsung tahu gitu bahwa di dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang laknat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pada bab pendahuluan proposal skripsi ini di bagian latar belakangnya, selain penulis menjelaskan teori tentang penafsiran Al-Quran, penulis juga menyinggung sedikit terkait alasan penulis memilih tema laknat untuk diteliti atau dibahas. Di sini penulis tertarik untuk mencari tahu tentang akibat seseorang yang tertimpa laknat Allah. Lalu penulis pun tertarik untuk membahas tentang laknat, apalagi meneliti ayat di dalam Al-Quran sebagai rujukan dan penengahnya. Lalu, menurut saya pembahasan dalam latar belakang di sini cukup anti mainstream. Kenapa? Karena skripsi ini pada tinjauan pustakanya merujuk kepada skripsi lain yang membahas laknat yang hanya difokuskan pada laknat suap menyuap, sehingga skripsi ini bisa memberikan gambaran luas terkait laknat itu sendiri. Tapi di sini penulis juga tetap membatasi rumusan masalahnya agar tidak melebar kemana-mana pembahasannya itu. Jadi masih ada batasannya karena di latar belakangnya saja penulis sudah jelas menyampaikan bahwa ia hanya akan fokus membahas atau memaparkan penjelasan lebih dalam tentang hakikat dan makna laknat. Contohnya yaitu di sini penulis menganalisa ayat tentang penyebab seseorang tertimpa laknat dan memberikan penjelasan yang cukup rinci terhadap ayat itu. Di latar belakang ini juga, selain membahas makna laknat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, penulis juga menyantumkan definisi laknat dari beberapa sudut pandang mufassir, seperti Ibnu Katsir dan Al-Maraghi, yang tentunya dapat membantu untuk melengkapi penjelasan makna laknat, sehingga gambaran terkait makna laknat itu sendiri dapat diberikan secara lebih luas lagi kepada pembaca. Kemudian bagian rumusan masalah pada proposal skripsi ini, sebagaimana yang sudah disinggung sedikit sebelumnya, bahwa rumusan masalah dalam pembahasan ini sudah cukup jelas, memiliki batasan yang terukur sehingga pembahasan itu tidak akan melebar kemana-mana. Artinya, di sini penulis membatasi pembahasan hanya fokus pada permasalahan yang diambil, yaitu bagaimana pandangan Al-Quran tentang laknat. Dalam hal ini, penulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan rumusan dari permasalahannya yang utama adalah apa penyebab kutukan Allah kepada manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga dapat kita pahami di sini laknat diartikan sebagai sebuah kutukan dari Allah untuk manusia.
Selanjutnya, yaitu bagian metode pembahasan yang sudah sesuai. Maksudnya adalah metode pembahasan yang digunakan penulis, yakni metode penafsiran maudhu'i, kemudian cara atau tahapan-tahapan penulis dalam menyusun pembahasan ini itu sesuai dengan tahapan-tahapan metode maudhu'i, yakni tahapan-tahapan penulis dalam menyusun isi pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan metode maudhu'i, yakni penulis menghimpun lebih dulu ayat-ayat terkait laknat dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam penulisan tafsir, lalu menganalisis ayat-ayat itu, kemudian terakhir penulis menyimpulkannya. Dan juga tahapan-tahapan yang ditempuh oleh penulis tadi itu dituliskan secara berurutan oleh penulis, sehingga pembaca bisa melihat sekilas proses penulis untuk mencapai kesimpulan. Nah, itu beberapa kelebihan yang saya temukan setelah mengamati proposal skripsi yang berjudul Laknat dalam perspektif Al-Quran, analisis tafsir tematik ini. Nah, jika kelebihan-kelebihan yang terdapat pada proposal skripsi ini beragam, maka kelemahan yang terdapat pada proposal skripsi ini hanya satu yang kami temukan, yaitu karena pada proposal skripsi ini metode yang digunakan penulis adalah metode maudhu'i, di mana bahasannya itu fokus kepada satu topik tertentu. Maka di sini penulis membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan laknat tidak terlalu mendalam, sehingga untuk memahami ayat itu menjadi terbatas hanya pada topik-topik yang ditentukan saja, yang pastinya juga akan berpengaruh kepada pemahaman yang didapatkan, yakni pemahaman yang kurang luas. Artinya, pemahaman tentang makna laknat dari setiap ayat itu tidak didapatkan secara luas, hanya secara umum saja. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang kami temukan setelah melakukan review terhadap proposal skripsi yang berjudul Laknat dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Tafsir Tematik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.